Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih. Pagi hari ini baik kita yang ada di tempat ini maupun mungkin saudara-saudara kita yang sedang streaming dan bersama-sama kita beribadah baik di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Mari kita satukan hati kita untuk datang kepada Bapa kita yang sangat baik, Yesus Kristus. Kita akan memberi yang terbaik, pujian kita, ucapan syukur kita, dan terlebih kita mau menyembah kepada Tuhan karena Dia sangat baik dalam kehidupan kita maupun dalam minggu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita semua satukan hati kita berdoa, satukan roh, jiwa dan tubuh kita untuk kita undang hadirat Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Bapa, Allah yang sangat baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus. Ini kami, anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan, dengan penuh kerinduan. Kami rindu memberi yang terbaik, pujian, ucapan syukur kami. Terlebih kami mau menyembah Engkau, karena kami tahu hanya Engkau, Tuhan yang layak disembah, ditinggikan. Engkau sudah memberkati kami sedemikian rupa, menjaga hidup kami, menolong kami, menyertai kami. Pagi hari ini kami mau membalas semua kebaikan dengan datang kepadamu, memberi yang terbaik. Kami rindu apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati. Roh Kudus, urapi kami, baik hamba-hambamu yang melayani pagi hari ini maupun setiap anak-anakmu yang beribadah, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Engkau menjamah dengan ajaib. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus.
hebat, Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Amin. Engkau dahsyat Tuhan, ajaib perkasa perbuatan-Mu. nyanyi haleluya, Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku Mari nyatakan ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa Haleluya. Mari sembah Tuhan, tinggikan Dia, sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan.
hadirat Tuhan. Sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Apapun yang kita hadapi, segala pergumulan hidup kita, badai, gunung persoalan, Tuhan akan tolong kita. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Tuhan. Di sini biar ucapan syukur melimpah dari hatimu untuk Tuhan kita yang ajaib, Yesus. Haleluya. Yesus, sungguh kami bersyukur. Roh Kudus, Engkau yang menuntun hidup kami. Banyak perbuatan ajaib yang kami rasakan sepanjang hidup kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya, Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Bapa yang penuh kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, Yesus. Rencana indah terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku temui, segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Katakan banyak yang Kau perbuat, Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Yesus, terima kasih buat rencana yang luar biasa, rancangan yang indah di dalam hidup kami, Tuhan. Segala yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Sempurna, kasih-Mu itu nyata di dalam hidup kami.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi, bersyukur di hadapan Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya saat hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, maka sukacita kami dipenuhkan, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami mau lebih lagi bersukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Saudara yang penuh sukacita katakan bersama-sama, amin. Pagi hari ini kita dipenuhi dengan ucapan syukur, amin. Mari tengok kiri kanan, berikan senyum yang paling manis. Haleluya, katakan shalom. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Datang ke bait Tuhan dengan hati bersyukur. Ho ho. Hehe. Yuk. Bersukacita di dalam Tuhan. Dengan segenap hati dan kekuatan kita. Kita puji Dia. Ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah
Yes. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari serukan akan bersorak-sorai, bersorak-sorai. Yes, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sebab Dia baik, Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Bersyukurlah, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Berseru, bersyukurlah, haleluya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun kita akan senantiasa bersyukur, amin. Karena firman Tuhan katakan bersyukurlah senantiasa, haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yes. Dia yang berdapat Memuji memisah raja di atas gunung dan tanganku ku angkat. Haleluya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik,
biar yang bernafas yang bernafas Amin. memuji Sang Raja. di atas gunung dan di dalam samud. Tanganku akan padamu bersyukur. Semua melompat, kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat baru setiap pagi. Bersyukur, syukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Siapa yang mau selalu bersyukur di hadapan Tuhan? Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, Hanya padamu hatiku percaya Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hati kami percaya kepadamu. Alam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Wow, haleluya. Bersorak-sorai bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yeay. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Dia ajaib. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita persiapkan hati kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Tangan Tuhan tak kurang
mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap Teguh dalam-Mu, ku menang. Katakan ku menang bersama. Yesus, tangan-Mu selalu menolong dan menopang kami, Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. telinganya. Dia selalu mendengar seru doa. Terima kasih Yesus. Serukan, ada mukjizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap Teguh dalam-Mu, ku menang bersama. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Yesus, terima kasih. Teguh Mari saudara, sekali lagi kita bangkit berdiri, katakan haleluya. Dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur.
lagi buat kesempatan yang kau berikan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Jikalau pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Engkau, biarlah Tuhan pujian-pujian kami dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan saatnya Tuhan, saat ini Engkau berbicara kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi semuanya ya Tuhan, supaya kami boleh Tuhan mengenal lebih dekat pada Engkau, dan kami boleh terus melekat kepada Engkau untuk melakukan firman-firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama saya katakan, beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini ada sukacita? Ada sukacita. Puji Tuhan ya. Harus anak Tuhan bersukacita setiap hari, saudara. Ya, arti daripada kita adalah anak-anak Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita menjadi orang Kristen. Hanya satu yang harus kita mengerti, yaitu kalau kita menjadi orang Kristen itu wajib di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Coba tolong dibaca. 1 Yohanes 2 ayat 6. Enggak sukar-sukar. Ini hanya satu yang penting untuk kita ketahui. Sudah ketemu? 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Belum semua, bacanya kurang keras. Ya. Ayo, barang siapa mengatakan bahwa aku ada di dalam Tuhan dan aku wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Ayo 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa aku ada di dalam Tuhan, aku wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Ya. Sekali lagi supaya nyentel saudara ya. Ya, kalau mau catat silakan ya. Yuk kita mau sama-sama kita merenungkan, membaca firman ini dan memasukkan itu di dalam hati kita. Supaya kita ketika kita nanti pulang tidak sama lagi ketika kita datang. Amin. Barang siapa, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa aku ada di dalam Tuhan, aku wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang setuju katakan amin. Nah, ini penting sekali saudara. Bukan kita hanya sekedar menjadi orang Kristen-Kristenan. Kita hanya cuma duduk datang setiap minggu, setiap Kamis. Tetapi kita tidak ada perubahan. Tetapi di sini mengatakan ya kewajiban orang Kristen yaitu wajib hidup sama seperti siapa? Kristus telah hidup. Kita tahu bagaimana Kristus pada waktu Yesus pada waktu hidup di dunia ini. Kita harus meneladaninya. Kita bukan orang-orang yang biasa-biasa. Tetapi kita menjadi anak-anaknya diangkat untuk memiliki hak waris kerajaan surga. Itu jangan sampai hilang saudara. Kalau hanya saudara cuma datang, dengar, saudara tidak berbuat apa-apa, saudara tidak bisa menjadi kesaksian, itu jangan ngomong kita adalah milik Tuhan. Banyak orang yang hanya sekedar
mengenal Tuhan. Banyak yang hanya sekedar tahu Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh menaruh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius dan Titus, katakan, contohlah aku. Ya, contohlah aku, teladanilah aku. Nah, saudara berani enggak kira-kira ngomong sama orang lain, teladani aku, teladani aku. Tidak mempungkiri kalau saudara dan saya banyak kekurangan. Yang setuju katakan? Enggak memungkiri, semua banyak kekurangan. Semua belum sempurna. Kalau sudah sempurna tidak ada di bumi ini. Tapi kita sudah naik ke surga. Ya, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Di akhir zaman ini. Terlebih di pandemi saat ini, saudara. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, amblas. Tidak bisa semudah itu untuk masuk surga, saudara. Tidak segampang itu. Mau masuk surga pasti, aku pasti. Betul, Tuhan memberikan jaminan kita pasti masuk surga. Tapi kita harus melakukan kehendaknya. Melakukan firman-Nya. Melakukan firman-Nya itu apa? Banyak penderitaan yang harus kita alami. Karena kita mengalami apa? Mematikan keinginan-keinginan daging kita. Keinginan daging itu menyeret kita untuk membawa kita masuk dalam dosa. Tapi keinginan roh membawa kita untuk masuk kepada kemuliaannya yang kekal. Yang setuju katakan. Itu saudara, tidak gampang ya. Jadi orang Kristen. Cuma duduk datang terus kok gak seneng mulai. Ya saudara. Tidak mudah. Kamu di sini cari siapa? Cari Tuhan atau cari manusia? Kita datang ke sini cari siapa? Benar cari Tuhan? Bukan cari pengkhotbah? Iya. Siapapun pengkhotbahnya. Siapapun yang ada di mimbar ini. Kita harus hormati karena dia membawakan firman Tuhan. Yang kita hormati firman Tuhan, bukan manusia. Ya, saya sedikit keras karena kita sudah berada di ujungnya akhir zaman. Nggak main-main. Ya nek aku mau teko. Nek aku gak seneng gak teko. Sak penakku toh. Apa? Wong aku gak diingkoni gereja. Nah, saudara, di mana kesaksian daripada 1 Yohanes 2 ayat 6 ini? Kalau kita wajib hidup sama seperti siapa? Kristus hidup. Ya. Puji Tuhan, di sini semuanya baik. Ya. Puji Tuhan, semuanya baik. Dan seringkali saudara bukan ada di sini, di luar sana. Banyak yang waktu mendengarkan khotbah tapi membuka HP-nya dan belanja online. Ya, membuka WA-nya. Untuk apa? Ya chattingan. Nah itu. Karena itu apa? Rohaninya tidak bertumbuh. Rohaninya bantut, kerdil. Ya. Tuhan katakan apa? Kamu harus bertumbuh. Kalau melekat kepada pokok anggur itu. Sehingga kita menjadi ranting-rantingnya itu bisa berbuah-buah. Buahnya tetap. Untuk memuliakan nama Tuhan. Terus terang jujur saya kalau ada orang yang khotbah di sini siapapun, saya pasti mencatat di belakang. Kenapa saya ada di belakang? Saya memonitor semua. Ada yang tidak datang, ada yang datang siapa, nanti saya telepon. Saya WA. Kenapa kok tidak datang? Kenapa? Apa sakit? Apa gimana? Saya sering kali itu. Makanya saya duduknya di belakang. Ya. Setelah saya pulang gitu nanti saya catati siapa yang tidak hadir ini. Saya telepon, saya WA. Nah itu
kepedulian kita kepada sesama, mengasihi kita kepada sesama, itu sama dengan Kristus mengasihi kita. Setuju katakan? Itu loh. Jangan mengatakan Kristus mengasihi aku mengasihi kau. Lah prakteknya piye? Gak mengasihi sesama. Kowe teko karepmu, gak karepmu. Gitu. Banjungkir walik kowe mbah lara, mbah kowe sedih dan sebagainya, jiarnoi. Ndak itu saudara. Di sini wajib seperti Kristus setelah hidup ini, hati kita memiliki penuh belas kasihan seperti Kristus waktu hidup di bumi ini. Sudahkah kita memiliki belas kasihan itu kepada sesama? Kalau belum, perlu ditanya, tanda tanya besar. Adakah Yesus di dalam kita? Kalau Yesus ada di dalam kita, pasti dan yakin 1 triliun % karakter kita pasti sama dengan karakter Yesus. Haleluya. Memiliki kasih, memiliki pikiran yang positif, yaitu ingin selalu menyelamatkan orang lain. Dan saudara, saya boleh ngomong, sudahkah kalau saudara berkumpul umpama di kematian, atau berkumpul ada orang nikah, atau kita sedang duduk-duduk bersama ya membicarakan firman atau menuding orang, sedang mengolok orang dan menghakimi orang seakan-akan dirinya lebih baik dari yang lain. Tidak ada satupun yang baik di bumi ini selain Yesus. Setuju katakan? Ya, saudara harus mengerti. Saya ada kesaksian dari Pak Daniel Alexander. Pak Daniel Alexander itu kalau diundang orang mungkin ke Jakarta, di Surabaya atau kemana, dia dari bandara ke tempatnya yang diundang tidak pernah mau dijemput. Kenapa? Satu alasan, dia ingin menyelamatkan driver Grab untuk percaya kepada Yesus. Pada suatu ketika, Pak Daniel Alexander dia selesai melayani di Surabaya, dia mau pulang malam itu juga, dia pulang ke Papua, ke Nabire. Dia sudah diantar, disiapin, di standby mobil dan kopernya dari hotel sudah ditaruh di situ. Tapi Pak Daniel Alexander bilang gimana? Maaf ya, maaf. Aku gak numpak motormu. Ojo mbok terno aku. Aku tak numpak Grab bae. Kenapa toh Koden bilang? Iya, aku rasanya pengen menginjili. Setiap orang yang ketemu aku akan injili. Nah itu. Ternyata saudara, pada waktu dia terpaksa mengantar itu terpaksa untuk merelakan Koden ini, Pak Daniel Alexander, untuk memakai Grab ya ke bandara. Ternyata sopir Grabnya itu saudara sudah di ujung untuk bercerai. Tapi ketika Pak Daniel Alexander menumpang di mobilnya, dia bercakap-cakap, dia memberikan kekuatan, dia memberikan solusinya, dia memberikan kasihnya, perhatiannya kepada sopir Grab ini. Akhirnya sopir Grab ini orang Bali bertobat dan tidak bercerai. Luar biasa toh? Sudahkah kita bisa menyelamatkan itu? Atau kaum ibu, umpamanya para wanita itu kalau ke pasar ya ketemu orang, apa yang dia omongin? Ya. Oh, Iko lo. Dek wingi goncengan mbek Iko. Duh, hati-hati lo. Kuwi ngeroyok bojone wong lo, suka lo. Nah, itu gosip-gosip terus yang ada. Saudara. Untuk ditanyai, kowe pupu apa, Mbak? Walah, apa-apa larang Lombok muda, Brambang muda, ya toh. Pindang dhisik 5.000 saiki 10.000. Lah mau ditekoki kowe blonjo apa?
Kok ngomongane iku sak tekruk, Saudara. Wis wong kaya ngene iki angel. Angel wis tuturane gak iso, Saudara. Sing diomongne Pak RT ku ngene, Bu RT ku gitu. Ya, coba. Sudahkah kita setiap ketemu dengan orang, dengan teman, dengan siapapun berkata-kata tentang firman Tuhan? Ini loh, 1 Yohanes 2:6 ini loh. Harus menjadi bagian dari setiap orang yang percaya kepada kita semuanya. Supaya kalau kita benar-benar menaruh Yesus ada di dalam kita, maka kita tidak usah khawatir. Tuhan selalu ada dalam kita, Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu mengcover, Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Amin. Itu Saudara. Ya, jadi mari kita menjadi orang Kristen, ojo cuma Kristen-Kristenan tok. Ya, isu dele sore tempe Saudara. Tapi Kristen yang tenanan. Khususnya di akhir zaman ini, di mana pandemi COVID tidak bertambah kurang, tapi bertambah banyak, baik yang mati. Nah, sudahkah Saudara berdoa untuk para medis, orang-orang yang saat ini sedang diisolasi? Sudahkah Saudara berdoa untuk ini? Atau kau berdoanya untuk diri kita sendiri? Tuhan berkati aku, Tuhan beri kesehatan aku, Tuhan berkati suamiku, Tuhan berkati anak cucu menantu, Tuhan berkati daganganku, Tuhan berkati segala sesuatunya. Untuk aku, untuk aku, untuk aku. Padahal Tuhan memberkati kita itu untuk jadi saluran berkat. Setuju katakan? Iya. Katakan, Tuhan memberkati aku untuk jadi saluran berkat. Iya, duduk BEDW cuma dipinjami. Pada suatu saat kalau kita meninggal, semuanya itu akan ditinggal, Saudara. Ketika kita saat ini di bumi kita diberkati, tujuannya untuk menjadi saluran berkat. Haleluya. Ojo kali hampir setiap bantu ngitung kolektor ada kosong. Lho mestine kowe nek gak gelem kei ora apa-apa. Ya toh? Kosong, Saudara. Itu sudah setiap kali. Ya. Setiap kali ngitung pasti ada yang kosong. Tuhan tidak mengharapkan uangmu, tapi Tuhan mengharapkan kesetiaanmu, ketaatanmu. Haleluya. Kalau Tuhan katakan kembalikan perpuluhan, ya kembalikan. Ya. Kalau kita katakan tabur nak, itu roti atau benih, jangan kamu makan sendiri. Roti sudah kamu makan, benih kamu makan. Dan ada loh yang tidak pernah memberi kolektor juga persembahan. Ada. Tapi dilihat aja nanti kehidupannya. Orang yang tidak datang memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Berkatnya itu pasti kurang, Saudara. Tapi kita datang memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Ojo duit sing nyelek, diuntel-untel, diwel-wel. Ya, dilebokne. Ada satu jemaat pernah ngomong sama saya, jemaatnya enggak kaya, ya orang biasa-biasa, tapi dia bilang nih, aku kalau mau memberikan persembahan, aku tukarkan uang yang baru. Kalau aku enggak sempat memberikan uang yang baru, ada uang yang ada di dompetku, tak gosok dhisik, tak setrika ben bagus. Dan bahkan jemaat itu bilang, aku gak iso lunga gereja, perpuluhan 3 wulan tak titipno. Loh Saudara,
Ini bukan orang kaya loh. Biasa-biasa loh. Bahkan dia pembantu ikut orang lain. Nah, seperti itu imannya. Luar biasa. Nah, kalau kita memberi, walah sing biadek sing elek nih. Tapi di sini tidak ada semuanya baik-baik. Haleluya. Amin. Aminnya cuma loro ya, Pak. Yang di belakang ada amin. Ya. Mergane kesumpelan masker ya, jadi homem ya. Nah itu. Jadi kembali lagi 1 Yohanes 2 ayat 6 ini menjadi kewajiban di dalam setiap orang yang percaya yang mengikut Kristus. Kita mengikut Kristus tidak sembarangan. Tidak cuma duduk minggu, duduk kemis, duduk berdiri, mungkin melayani asal-asalan. Semuanya kita melayani raja di atas segala raja. Berikanlah hatimu dengan segenap jiwamu, dengan segenap rohmu kepada Tuhan untuk dipakai menjadi kemuliaan nama Tuhan. Sungguh amat sangat rugi saudara kalau sampai saat ini saudaranya bermain-main di lingkaran itu. Rugi. Karena yang saudara layani itu bukan manusia. Yang saudara layani adalah Tuhan. Yang dimana sebentar lagi dia segera datang untuk menjemput kita semuanya sebagai mempelainya. Mempelai Kristus. Itu ada standarnya. Bukan semua. Standarnya harus kita berada di ruangan suci. Bukan di halaman menurut peta skema tabernakel. Orang yang di halaman bermain-main aja. Makanya dia tidak diukur, tidak dihitung. Tapi orang yang mau terus maju, terus setia, terus taat, terus melayani dengan sungguh-sungguh, itulah yang akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Yang mengerti katakan. Itu mulai dari sekarang. Ayo kita punya iman yang sungguh-sungguh. Katakan iman yang sungguh-sungguh. Ini tadi baru pembukaan saudara. Ya nanti akan saya percepat ya. Mari kita pagi hari ini kita mau belajar yaitu tentang iman yang tangguh. Katakan iman yang tangguh. Kita buka di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Ayo kita baca bersama-sama. Ya, yang keras. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kurang keras, kurang kompak saudara. Ayo mulai pertama. 2, 3. Amin. Memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berarti ada orang yang tidak sungguh-sungguh. Ini Tuhan menekankan sungguh-sungguh 2 kali. Ya toh? Ini baru mendapatkan upah. Jangan sampai kita sudah kerja setengah mati melayani dengan babak belur dan sebagainya, tapi kita tidak mendapatkan upah. Karena pelayanan kita hanya sebagai kekuatan jasmani saja. Hanya sebagai entertain saja.
hanya sebagai untuk kemuliaan diri kita sendiri. Iki loh aku. Nampak saudara, nanti pada satu saat kalau Tuhan sudah menguji kita, adakah kita didapati sebagai rumah yang berdiri di atas dasar pasir, rumput, atau dasar batu. Nampak saudara. Ya, kita tidak tahu loh kapan dijemput Tuhan loh. Ya, kemarin saya baru dapat kabar ada pada tahun 2019 ada tamu hamba Tuhan ke sini, wanita itu kemarin 2 hari yang lalu tahu-tahu meninggal. Karena apa? Karena dia sakit patah tulang, dia masuk rumah sakit, terus pulang dia kena COVID-19 dan akhirnya dia meninggal. Semudah itu saudara. Kalau kita dipanggil Tuhan, dalam saat apapun kita bisa dipanggil Tuhan. Sudah di rumah pun, sudah dekem, sembunyi, gak wani yang dindi, bisa juga dipanggil Tuhan. Ya, jadi kita harus waspada, kita harus sadar bahwa saat ini kita berada di ujungnya akhir zaman, yang dimana sebentar lagi Tuhan segera datang untuk menjemput kita saleh-salehnya yang apa? Sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara datang ke sini, sebagian yang bawa HP tapi HP-nya tidak dibuka firman Tuhan. Ya, HP-nya dibuka untuk yang lain-lain. Nah, saudara, itu urusan saudara, itu hak saudara. Tapi nanti dibuktikan ketika mengalami ujian, kita akan hanyut. Saudara. Nah, oleh sebab itu, yang pertama tadi kenapa Tuhan mengatakan yang sungguh-sungguh mencari Dia akan diberi upah. Saudara, ya. Coba kita melihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Kita baca 2-3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala. Kenapa? Janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah saudara datang di sini itu mengandung janji. Janji Tuhan pasti digenapi bagi setiap orang yang percaya kepadanya dengan sungguh. Ya, ini loh. Tadi disebutkan kita senam, oke, bagus, olahraga bagus, fitness bagus, sepedaan bagus, ya toh, kita lari pagi bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita datang beribadah. Kalau datang beribadah, kita dengar firman Tuhan, firman itu dimasukkan dalam hati, rema itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, maka akan terjadi dan digenapi mujizat itu nyata. Jangan ngomong, aku doa gak didungok-dungok nih ya, aku sembahyang kok gak dirungok nih ya. Dek Tuhan, jangan bilang gitu. Tuhan itu mendengar. Tuhan itu ada di dalam kita, asal kita hidup dalam kekudusan Tuhan, bukan hidup di dalam dosa. Ya, pikiran jahat aja sudah dosa, belum melakukan loh itu udah dosa. Ya, hati-hati. Ngerasani orang, benci sama orang, dendam, iri hati, ingin puji, ya, sombong, ya, tidak melakukan segala sesuatunya untuk memuliakan Tuhan, itu aja sudah dosa kok. Jangan dikatakan aku iki lho ora tahu ngene ngono. Aku iki wong kudus, wong suci. Jangan berkata seperti itu. Ya.
Dosa itu dari pikiran itu sudah dosa, saudara. Ya, menfitnah orang, menjelek-jelekan orang, hoax, itu dosa. Kita jangan melakukan seperti itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan iman yang tangguh? Kita baca 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12, yuk 23. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, caranya untuk kita mendapatkan iman yang tangguh adalah dengan apa? Bertanding di dalam iman. Bertanding di dalam iman itu artinya kita harus terus menerus apa? Memakai pikiran Kristus, memakai perasaan Kristus, mematikan daging kita untuk tidak berbuat dosa. Ya, setuju katakan? Itu loh. Harus bertanding. Untuk apa kita bertanding iman? Untuk merebut hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu bukan sembarangan. Bukan saenake dhewe aku pokoknya teko aku nglayani sak penakku anu. Ndak, saudara. Tapi bertanding yaitu mengalahkan kedagingan kita. Mengalahkan roh-roh yang ada di udara, mengalahkan orang-orang yang jahat yang ada di sekitar kita. Niat-niat orang jahat, ya. Itu harus kita kalahkan. Dengan apa? Kuasa nama Yesus. Dikalahkan dengan apa? Kuasa nama Yesus. Dan pakai selengkap senjata Allah. Ya, pakai selengkap senjata Allah. Itu makanya kita harus terus-menerus baca Alkitab setiap hari. Ya, nah. Jadi bertanding di dalam iman untuk merebut surga yang kekal. Jadi surga yang kekal itu bukan bisa diraih dengan sak penake dhewe, leha-leha, sak karepku, santai-santai, ya. Pelayanan-pelayanan yang enggak sungguh-sungguh, datang beribadah enggak sungguh-sungguh. Enggak, bukan itu. Tetapi bertanding dengan iman yang benar ini, kita percaya bahwa ketika kita melakukan firman, surga yang kekal menjadi milik kita. Yes. Itu. Jadi untuk merebut kerajaan surga, kita harus bertanding di muka bumi ini. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita harus ada sebuah perjuangan. Katakan perjuangan. Perjuangan untuk apa? Untuk merebut kerajaan surga. Berjuang. Saudara datang sini kan berjuang. Ya, enak-enak tidur ya. Oh, harus bangun jam 5 atau jam 6 bangun, mandi terus datang ke tempat ini, naik sepeda motor, mungkin ada naik sepeda. Ya mungkin tidak ada ya, naik sepeda motor, naik mobil dan sebagainya. Itu semua perjuangan, saudara. Dan apa yang saudara perjuangkan tidak sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Setuju katakan? Yes. Nah, sekarang kita tahu yang pertama untuk mendapatkan iman harus apa? Berjuang. Ya. Untuk apa? Merebut apa tadi? Hidup yang kekal loh, lagi dibaca kok lali nih. Kita hidup di dunia ini adalah sebuah perjuangan, kata perjuangan. Untuk merebut hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal itu harus kita rebut dari iblis. Ya. Dengan apa? Kita melakukan firman-Nya. Ya. Ini. Dan untuk mendapatkan iman yang teguh itu, yang pertama tadi berjuang, kedua merebut, ya. Hidup yang kekal. Yang ketiga yaitu mendengar firman Tuhan.
bukan mendengar manusia yang berkhotbah, tapi mendengar suara Tuhan melalui manusia disalurkan kepada kita semuanya. Setuju katakan? Iya, itu firman Tuhan, ya. Bukankah iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan? Coba ditanyakan Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 kita baca yang keras. Logos ini masukkan dalam hati akan menjadi rema, saudara. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan pendengaran akan gosip. Bukan pendengaran akan fitnah dan sebagainya. Rasan-rasan bukan, tetapi yang menimbulkan iman adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan menimbulkan iman. Ya, jadi kalau kita mendengar yang baik, keluarnya akan baik. Tapi kita kalau mendengar yang buruk, keluarnya akan buruk. Ya, membuat kita ketakutan, cemas, khawatir dan sebagainya. Apalagi kalau mungkin ada sakit kena flu, hanya flu gitu, terus dibedak-bedak nih, hati-hati loh, covid loh. Apa nih covid? Ya, dalam nama Yesus, covid keluar, minggir dari hidupku, dari keluargaku, dari badanku, dari tubuhku. Amin. Itu punya iman. Ya, yo, terus kok, yo, koyoknya aku kok yo adem panas ya, koyoknya aku rodok sesek ya, koyoknya aku pilek ya, koyoknya awakku kok koyok wong digepuki londo, kata-katanya digepuki londo. Nah, yo jojo covid. Nah, itu loh, pendengaran akan kata-kata yang negatif yang memberikan kita ketakutan akan terjadi, saudara. Kita akan menjadi takut. Tapi pendengaran ketika kita mendengar yang positif, ora wis to, ora ono covid wis to. Semua jemaat di Betani Tuban semuanya terhindar dari covid. Amin. Aku tidak kena covid, katakan. Aku tidak kena covid. Aku sehat. Aku sembuh dalam nama Yesus. Amin. Nah, itu saudara. Ojo muni, lho kowe rodok sesek ya, hati-hati loh. Nah, kemarin dari Kamis Pak Yusuf Manase dia bilang baru saja kena COVID, ya, mau isolasi di rumah sakitnya penuh, dianjurkan untuk isolasi di rumah. Dan rumah itu ada lotengnya, jadi anaknya tidak boleh dekat sama dia. Jadi dia Pak Yusuf dan istrinya kena dua-duanya. Ya, COVID sudah, ya, sudah sesek ambekane terus awake loro kabeh dan sebagainya. Nah, akhirnya gimana saudara? Akhirnya dia ditelepon sama temannya, bilang, Pak Yusuf sakit ya? Iya. Gini Pak Yusuf, coba minum air garam yang panas. Habis diminum gitu, terus dibiarkan 5 menit, dikeluarkan, terus setelah itu 5 menit lagi minum air panas. Itu lakukan terus menerus. Nah, dengarnya Pak Yusuf minum air garam, bukan kumur. Nah, terus dia minum air garam. Tiap hari minum air garam, akhirnya saudara COVID-nya sembuh. Tapi aja ditiru saudara, jangan minum air garam. Ternyata setelah dia sembuh, malah tekanan darahnya 240 dan 160. Nah, bukannya ini sengaja, ini mungkin cara Tuhan. Ya, jadi cara Tuhan itu bisa bermacam-macam, tapi nggak bisa ditiru saudara. Oh, iku ngombe banyu uyah kemari COVID-nya aku mau bar gawe nih saudara, tekanannya muda gak karuan saudara, ya. Nah itu loh, jadi kasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh di tempat ini,
Saya percaya, saya berdoa setiap hari, setiap malam, setiap pagi saya doa supaya jemaat di sini tidak ada satupun yang kena COVID. Doa saya itu benar. Kalau tidak percaya nanti kalau kita menghadap Tuhan, adakah suara doa saya seperti itu atau tidak? Saya tidak mau bohong, saudara. Saya mengasihi saudara semuanya. Saya mengasihi dengan kasih Kristus. Oleh sebab itu saya mendoakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah ini. Jadi saudara, kalau saudara mau mendengar firman Tuhan, yang itu akhirnya akan menjadi iman kita menjadi kuat, ya. Itu bagaimana kita cara mendengarnya? Coba Lukas 8 ayat 18. Lukas 8 ayat 18. Yuk 2, 3 yang keras. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Mempunyai apa? Mempunyai iman, saudara. Ketika kita mempunyai iman, akan ditambah-tambahkan iman itu. Tetapi ketika kita nggak punya iman, akan diambil semuanya. Saudara, sehingga apa? Ketika kita nggak punya iman, kita mendengar kabar ya yang buruk, itu selalu kita masukkan di dalam hati dan pikiran kita, yang membuat kita stres dan takut. Ya. Jangan kesusu kita mengambil kabar buruk itu dimasukkan dalam hati. Pernah pada waktu Pak David bulan Agustus, nggak tahu tahun berapa ya dulu ya, itu di depannya Bank Mandiri ditabrak oleh orang sehingga Pak David terkapar dan isinya melepuh, saudara. Saya dikabari, saya tidak datang ke tempat TKP. Saya cuma doa, saya percaya Tuhan, Engkau akan meluputkan semuanya itu. Engkau akan tetap menjaga, melindungi, dan suamiku akan tetap sehat. Dalam nama Yesus. Saya katakan itu. Dan saya tidak panik. Dan saya tidak takut. Karena dia hambanya yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Itu saudara. Pikiran yang positif harus timbul. Jangan bilang, "Duk piye ya? Mateng kowe. Waduh, tobrukan. Siapa sini, Bu? Kurang ajar wong sini, Bu." Enggak usah bilang. Semua kejadian itu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Setuju katakan? Iya. Itu orang yang memiliki pikiran yang positif. Itu orang yang memiliki iman yang teguh dan tangguh. Tidak takut dan tidak khawatir akan bahaya yang ada di depan kita. Sebab Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Katakan, Tuhan selalu menyertaiku. Amin. Ya, kalau Tuhan selalu menyertai itu, siapa yang akan melawan aku? Nehi. Tidak ada, saudara. Amin. Ya. Katakan, kalau Tuhan ada di pihakku, tidak ada yang bisa melawannya. Katakan satu dengan lain, nehi. Amin. Ya. Nah ini caranya kita harus memperhatikan dan mendengar firman Tuhan. Perhatikan sungguh-sungguh. Jangan kita cuma plongo, tinguk, terus buka HP. Bariki sapa ya sing anu online sapa sing itu. Nah, jangan ya, rugi saudara ya. Nah, terus sekarang kita melihat juga cara yang keempat. Tadi yang pertama, cara kita mendapatkan iman yang teguh apa? 1, berjuang ya. Yang kedua, merebut. Bukan cuma berjuang gak roh parae, tapi merebut. Tujuan akhirnya adalah surga yang kekal. Amin. Ya, jadi berjuang gak ngalor ngidul ora, tapi tujuan yang akhir surga yang kekal.
Itu tujuan kita. Yang keempat, ya yang terakhir ini mestinya masih banyak, tapi saya sudah ini nanti yang saya sampaikan yang sore saja. Yang keempat, yang ketiga tadi apa? Mendengar firman Tuhan. Yang keempat, bertekun dalam membaca Alkitab. Bertekun dalam membaca Alkitab. Sudahkah saudara setiap hari membaca Alkitab? Nah itu. Ini firman Tuhan. Ini janji Tuhan. Ini surat Tuhan untuk kita semuanya. Ya, supaya kita hidup dalam kebenaran, hidup gak ngawur, ya, tapi hidup dalam kebenaran, ya, untuk meraih kerajaan surga yang kekal. Nah, untuk bertekun di dalam Alkitab ini, ya, kenapa kita harus bertekun di dalam Alkitab? Ini adalah Tuhan yang mengatakan. 1 Timotius 4 ayat 13. 1 Timotius 4 ayat 13. Ayo 2-3. Sementara itu sampai aku datang apa? Belum semua ya yang baca ya. Ayo 2-3. Sementara itu sampai aku datang. Amin. Saya setuju katakan amin. Ya, bertekun, setia membaca kitab-kitab suci. Untuk apa? Untuk membangun sesama kita, untuk mengajar sesama kita, untuk memberikan apa? Teladan bagi sesama kita, untuk memberikan apa? Kekuatan, penghiburan, untuk memberikan kasih kepada sesama kita. Tujuannya kita membaca Alkitab itu. Bukan membaca Alkitab tiap hari tapi hidupnya tidak berubah. Ya, tapi baca Alkitab tiap hari kehidupannya semakin dirubah, semakin diubah, semakin terang, terus terang, saudara. Bukan hanya Philip ya. Karena kita adalah terang dunia. Engkaulah garam dunia. Yang setuju katakan? Iya. Kalau kita terang, kita harus bisa menerangi dalam kegelapan. Kalau kita garam, harus bisa memberi rasa kepada semua orang. Maksud saya memberi rasa ketika kita hadir, ada sukacita semuanya. Ketika hadir, disenangi orang lain. Ketika kita hadir, orang-orang itu pada bersukacita. Itu loh saudara. Ketika kita tidak hadir, diharap-harap. Nah itu. Jadi terang dan garam. Ya, karena dunia ini adalah dunia yang gelap, saudara. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita harus terus-menerus membaca Alkitab? Saya undang juga pemain musik, BL dan singer. Kenapa kita terus harus membaca Alkitab? Mau enggak mau, suka enggak suka, seneng enggak seneng, pokoknya terus baca. Ya setuju baca Alkitab katakan? Yes. Ya, ini kita baca. Pada saatnya firman Tuhan tidak didapatinya di bumi ini. Coba kita baca di dalam Amos 8. Oleh sebab itu ketika kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa membaca Alkitab, bisa beribadah dengan bebas, ayo pergunakan kesempatan itu. Ya. Ayo Amos 8 ayat 11 dan 12. Amos 8 ayat 11. Yuk kita baca 2-3. Sesungguhnya waktu akan datang. Kapan itu? Pada waktu zaman antikris nanti saudara. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12.
Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatkan pada waktu itu. Jangan sampai kita berada di zaman antikris. Karena zaman antikris 3,5 tahun itu, orang-orang saleh, orang yang sungguh-sungguh mencari Dia sudah diangkat oleh Tuhan. Kita rapture, diangkat di awan-awan yang permai. Dan orang yang ketinggalan itulah yang akan menghadapi dan mengalami aniaya antikris yang begitu kejam, dahsyat, begitu sadis, saudara. Jangan sampai kita tertinggal. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya pesankan dengan saudara-saudara yang kekasih di dalam, kita bangkit. Ayo kita semangat. Ayo kita berjuang. Ayo kita rebut kerajaan surga mulai saat ini dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Yang setuju katakan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, jangan takut dan khawatir. Apapun boleh menimpa kita, apapun yang akan terjadi, kalau Tuhan ada di dalam kita, kita tidak usah takut dan khawatir. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku, percayalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, seperti tadi dipesankan, firman Tuhan itu berguna untuk menjadi penuntun, sekaligus mengingatkan kita untuk jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan itu, kalau kita tekuni, kalau kita terbiasa untuk terus merenungkan dan menghidupinya, maka saudara semua jangan pernah ada yang khawatir bahwa saudara mungkin tidak punya latar belakang pendidikan, bahkan yang buta huruf sekalipun. Tuhan bisa dengan caranya. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan dan tidak semua kita diberi karunia yang sama. Karunianya berbeda-beda. Mungkin ya kalau nurut tingkatan-tingkatan bukan berarti Allah tidak adil. Jangan dikira. Saya beri contoh begini. Ada orang yang intelektual, sangat intelektual, punya pendidikan. Kerjanya ya mimpin, mengomando, dan dia di kantor, tapi tidak pernah mengerjakan hal-hal semacam
menurut kita manusia katakan hina, ngosek WC, mungut sampah. Anda jangan dikira mungut sampah itu sesuatu pekerjaan yang hina. Dan pekerjaan itu sangat membuat orang semua jijik. Tapi entah ada orang yang bisa mengerjakan memungut sampah. Baunya luar biasa, tapi dia biasa. Dan saya sangat menghargai pemungut sampah. Ya lewat RT setiap hari datang ke tempat saya ambil pungut. Kita dipungut bulanan. Tapi setiap dia datang saya pasti memberikan tips sama dia. Karena saya tahu kalau tidak ada dia, di rumah numpuk sampahnya. Ini satu contoh yang kecil saja, belum yang lainnya. Di rumah sakit pun begitu. Ada dokter, ada ahli bedah, ada yang spesial ini spesial itu. Tapi ketika merawat jenazah, siapa? Apakah dokter yang merawat? Tentunya tidak. Ada bagiannya orang mantri yang memang punya karunia. Maka disitulah letaknya keadilan Tuhan itu sangat luar biasa. Andai kata kalau semua orang, makanya Paulus bilang, bagaimana kalau kamu jadi mata semua, kuping semua, irung kabeh. Jadi kacau, saudara. Tapi lengkap. Ada kuping, ada hidung, ada mata, ada dengkul. Itu gambaran. Maka mari kita biasakan. Jadi kita tidak punya maksud untuk mendiskreditkan seseorang. Tapi janganlah membiasakan untuk tidak menghargai firman. Makanya siapapun yang hadir di sini, hargailah. Ya, jangan sampai karena ya tidak senang mungkin ini gitu. Tapi saya pesan gereja yang saya pimpin tabu untuk memilih atau pilih kasih sing sugih dilayani. Enggak. Saya pernah mendengar Pak Gembalai wonge cuek. Ya. Saya enggak pandang bulu. Justru yang enggak punya. Saudara boleh tanya kepada siapa saja. Saya selalu memperhatikan. Justru yang enggak punya yang diperhatikan. Karena saya juga melihat Yesus bekerja yang pernah dicela oleh ahli Taurat. Ya. Lalu Yesus bilang, aku datang tidak mencari orang yang sembuh, yang sehat, yang kuat. Aku mencari yang sakit, mencari yang hilang. Karena 99 ekor domba yang ditinggal hanya mencari satu. Yesus bilang, yang 99 tidak memerlukan. Tapi yang perlu adalah yang satu ini. Perlu diperhatikan. Maka saya sangat salut dengan saudari-saudari kita yang perhatian dengan Mbak Eva. Ya, yang dalam kondisi ya kurang mood begitulah. Saya pesan kepada jemaat, Mbak Eva yang hari ini mungkin gak hadir, minggu yang lalu hadir ya, minggu yang lalu hadir. Anda perlu punya hati. Mungkin Anda tidak bisa bersentuhan atau ya 1-2 hal. Tapi paling tidak Anda perlu membiasakan diri. Mari di jemaat kita ini kata sepakat. Sepakat belum tentu saudara harus bersentuhan secara fisik. Tapi kalau Anda punya hati, ya karena mau tidak mau karunianya berbeda-beda. Ada yang tego, mentolo ya, berani gitu bersentuhan, berani. Ada yang tidak berani. Satu hal seperti COVID yang terjadi, bukti ada banyak yang tidak hadir. Karena memang
berita medsos itu simpang siur sampai hari ini, ya. Kalau jemaat memperhatikan, ya, kalau jemaat memperhatikan, manusia akhir zaman ini jahatnya itu ngeluai setan. Ya, ada orang menemukan pencegah, ya istilahnya vaksin melalui plasma. Itu pun dihalang-halangi. Padahal itu ampuh sudah teruji. Terus ada produk pil yang dari Tiongkok. Itu pun ada yang palsu. Coba bayangkan, saudara. Coba bayangkan. Lo yang menghalang-halangi satu ide untuk vaksin melalui plasma. Lo katakanlah kamu mungkin tidak sependapat, tapi namanya tujuannya adalah untuk menghadapi virus corona. Ya harus diakomodir bersama. Ya mana nanti dipilih, diseleksi, mana yang lebih efektif. Betul enggak? Makanya saya pesan kalau di dalam keluarga jemaat masing-masing ini ada masalah, ada perlu hati-hati. Jangan sampai nanti terpecah belah oleh karena ego, punya kepentingan. Bayangkan di dinas kesehatan saja ada kepentingan-kepentingan yang ngeri, saudara. Ya, katanya berita itu bekerja sama dengan produk farmasi yang tidak menginginkan produknya itu nanti kalah dengan yang ini penemuan baru. Padahal penemuan yang baru ini istilahnya apa? Bakti sosial. Tidak memungut sesuatu yang tinggi harganya. Enggak. Dalam situasi seperti ini, saya titip pesan kepada keluarga semua, jemaat Betani khususnya. Engkau harus legowo, harus lapang dada, harus memiliki akan belas kasihan satu dengan yang lain. Jangan tidak peduli. Sebab kalau di dalam himpunan komunitas gereja ini, kalau kita masih ada iri dengki, lebih baik tidak usah bergereja. Betul? Saya juga tidak mau melayani. Ngapain? Mari, semua sangat membutuhkan satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita terhindar ke satu, sakit penyakit. Kedua, melarat. Ketiga, binasa. Amen. Karena itulah yang sedang kita kerjakan. Makanya saya pesan kepada khususnya suami istri. Engkau harus kalau menghadapi entah itu suaminya rewel atau istrinya cerewet, jangan lupa pengajaran yang kita terima melalui gereja ini. Engkau harus mempertahankan berbuah tetap, sabarnya tetap, belas kasihannya tetap, setianya tetap, penguasaan dirinya tetap. Hati-hati loh. Saya pesan kepada para kepala rumah tangga, ya tentu laki-laki, jangan adigang-adigung. Karena cepat atau lambat, seperti tadi firman Tuhan yang diingatkan, engkau akan diuji. Dasarmu apa? Jerami? Atau dari kayu? Atau dari batu? Mari dalam kesempatan setiap kita pertemuan semacam ini, angkatlah hatimu, bukalah lebar-lebar untuk mendapatkan tempat firman Tuhan itu mendarat dalam jiwa, rohmu. Jangan cuman sepintas saja. Dan saya tekankan kepada, saya memang tidak suka untuk nuding yang lain. Tim profetik ini saya pesan,
Jangan setelah melayani lalu tidak konsentrasi dengarkan firman. Seperti tadi yang Bu Gembala katakan, itu real, fakta memang ada. Kira-kira setuju enggak? Saat tadi saya sambil merenung. Iki wis pirang tahun diomongi. Layar ini ya ditulisi. Ibadah sedang berjalan, mohon HP di silent atau dimatikan. Tapi entah masih banyak. Kali kalau saudara memang buka firman ketika ibadah firmannya. Kira-kira setuju enggak? Perlu dibuat kayak polling barangkali. Ya. Ibadah gak oleh nggawa HP. HP ini tengok nek perlu tak kayak no locker. Locker sitok-sitok. Ada kuncinya gitu. Nanti barang saudara, HP saudara titip no jero. Kira-kira apa perlu seperti begitu? Lah ini katanya kita ini orang pinter. Pinter. Orang pinter tahu? luweh dhuwur teko pinter. Itu pinter. Ya, tapi ternyata bukan goblok tapi hoflok. Ya. Saya yakin tidak perlulah untuk melarang tidak bawa HP. Dulu pernah saya beli alat untuk pengacak sinyal di ruangan ini. Jadi Anda mau main HP tidak bisa. Atau Pak Sule itu boleh dinyalakan lagi, diacak lagi. Supaya tidak bisa, tidak connect. Jadi Anda menyet sampai setengah mati ya orang arah bisa urip HP-nya. Karena itu mengganggu konsentrasi kita beribadah. Yang mau katakan amin ini ya bagaimana yang di rumah? Wes nambah streaming ngene karena banyak hamba Tuhan yang sudah memprediksi seperti itu. Ya, ayo kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami naikkan syukur. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi hakim dan sekaligus yang untuk mengubah setiap orang, menerangkan setiap orang. Bukankah Engkau menaruh dalam hati jemaat yang hamba-Mu layani adalah jemaat yang diselamatkan? Maka menjadi doa hamba-Mu Tuhan, teguhkan dan kuatkanlah hati mereka seperti Engkau memberikan firman-Mu kepada hamba-Mu Yosua. Walaupun Yosua tidak sepadan seperti Musa hamba-Mu yang lebih daripada yang dimiliki oleh Yosua. Namun bukan manusia itulah yang menentukan, bukan Musa yang menentukan, bukan Yosua yang menentukan. Tapi Engkaulah yang menjadi penentu. Karena Engkau yang menyertai setiap hamba-Mu yang Engkau utus. Setiap umat pilihan-Mu yang telah Engkau tetapkan untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Maka Engkau akan bekerja dan tidak tergantung kepada siapapun. Bapak, Engkau ajarkanlah umat-Mu agar supaya mereka mengerti, mengenal, dan percaya dengan sungguh-sungguh
Maka hamba memohon demi nama Tuhan Yesus, segala kebiasaan-kebiasaan yang mengikat para umatmu di tempat ini, baik roh kemabukan, narkotika, perzinahan, iri hati, perbuatan yang jahat, maka Engkau sendiri yang memerintahkan, buang dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskanlah mereka dan turunkanlah damai sejahtera-Mu atas umat-Mu, supaya mereka semua benar-benar menikmati hidup, bergairah untuk mencari wajah-Mu, beribadah dengan tekun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amen. Kita semua diberkati pagi hari ini, amin. Biarlah setiap teguran firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, ya kadang-kadang memang telinga ini jadi panas, ya. Tapi itu semua membuat kita menjadi manusia lebih baik lagi, lebih baik, lebih baik. Saya kan percaya kebenaran firman Tuhan apabila kita benar-benar dengarkan, kita simpan dalam hati dan kita mulai melakukan, itu akan mengubah hidup kita. Dan kita menjadi manusia-manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih kepada Ibu David yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah apa yang kita dengar pagi hari ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan dimanapun Ibu David berada dengan segala pelayanannya, diberkati Tuhan dan menguatkan setiap telinga yang mendengar. Tuhan memberkati. Bersama-sama sekali lagi katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat. Oh Tuhan yang ajaib, Kasihkan setiamu, tak pernah layu. mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bangkit berdiri. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Yesus dari cakrawala Tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas. Yesus Tuhan, tak terbatas kasih Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, terbatas kasih-Mu, tak terbatas Tidak pernah kami ragukan lagi bahwa kasih-Mu, keadilan-Mu, kemahakuasaan-Mu tidak dapat diukur oleh apapun dan tidak boleh disandingkan dengan siapapun. Bahkan kemahakuasaan-Mu mutlak. Engkau adalah pencipta halik langit dan bumi, dan kami
adalah satu-satunya makhluk ciptaanmu yang paling mulia, paling berharga, dan yang paling engkau kasihi, dan satu-satunya kami menjadi partnermu abadi sampai kekal selama-lamanya. Tuhan, engkau hindarkan ciptaanmu yang mulia ini akan menyimpang dengan masuk di dalam neraka. Namun biarlah kami semuanya, khususnya jemaat Betani Tuban, adalah jemaat yang diselamatkan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari kita angkat kedua belah tanganmu dengan hati percaya. Arahkanlah pikiran dan hatimu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Apa yang telah engkau tabur, baik korban syukur, pengembalian perpuluhan, bahkan pelayanan profetik dan jajarannya, semuanya diperhatikan dan diberkati oleh Tuhan. Engkau pasti akan menumbuhkan hasil taburanmu berlipat kali ganda. Maka pulanglah engkau dengan penuh damai sejahtera, karena engkau umat pilihannya, umat kesayangannya, dan engkau telah dididik, maka engkau tetap dalam lindungan kuasa nama Tuhan Yesus, dan pimpinan Roh Kudus menyibakan kembali ke rumah masing-masing dengan selamat, pulang serta membawa berkat Abraham, Ishak, dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan, yang membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat dan kerjakan, Allah membuat engkau berhasil, engkau dibuat sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.